5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka. 1 minggu dapat menetapkan tersangka. Ini yang menurut saya luar biasa gitu ya. Saya nggak ngerti ini buktinya apa yang 1 minggu ini, yang 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka atau menetapkan tersangka itu juga buktinya apa yang sudah diperoleh selama 5 tahun. Apakah sama itu bukti yang dipakai selama 5 tahun itu, atau dalam waktu relatif singkat belum ada 10 hari bisa menetapkan seorang tersangka tanpa dengan bukti yang lama atau dengan bukti yang lama? Ini yang pertanyaan secara akademik dan sekaligus publik bertanya-tanya mengenai hal itu. Itu merupakan bukti-bukti yang lama ya. Kita tahu bahwa surat perintah penyidikan terhadap Harun Masiku selama dia masih buron kan masih aktif ya. Sehingga kemudian ya penyidik kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini kan juga giat ya, aktif untuk kemudian mencari lagi bukti-bukti baru seperti yang kemudian disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh KPK bahwa ada bukti baru dan lain sebagainya. Yang kita tahu bahwa tindakan penyidik KPK, kita tahu melakukan penggeledahan di beberapa tempat, kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi, ya, penyitaan dan sebagainya. Saya pikir itu adalah bukti yang berkembang, ya, pasca bukti-bukti yang terdahulu. Secara kronologis, Mbak, ini kan proses operasi tangkap tangannya tanggal 8 Januari 2020. Dan hari ini memang betul secara runut waktunya memang sudah hampir 5 tahun. Nah, jadi ada perkembangan kemarin tanggal 18 Desember 2024, itu ada laporan pengembangan penyidikan yang tentu saja disusun oleh teman-teman tim penyidik atas perkembangan dan penemuan alat-alat bukti baru, baik elektronik maupun alat bukti dokumen dan lain-lain, maupun kesaksian ya. Kemarin kan sudah disusun secara kronologis, konstruksinya apa saja. Pak Ketua juga, Pak Setio sudah menyampaikan kepada publik bagaimana kemudian KPK sudah menemukan alat bukti A, B, C, J, dan lain-lain. Itu sudah secara kronologis dan runut. Ini bahan hukumnya, alat buktinya apa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sampai hari ini sekali lagi mudah-mudahan nanti ada dari penyidik bisa menyampaikan itu tentang alat buktinya apa. Ini bukan rahasia penyidikan. Ini adalah proses objektifikasi dalam penegakan hukum pidana. Jadi harus bisa dijelaskan secara publik, ini loh alat buktinya 1, 2, 3. Jadi misalnya itu kan minim 2 alat bukti ya. Alat buktinya apa yang dipakai oleh penyidik KPK yang sekarang periode baru kepemimpinan ini gitu loh. Saya agak greget sekali itu. Pasal suap itu ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Yang menerima suap dihukum. Dalam putusan penerima suap itu tidak pernah ada disebut nama-nama Hasto dalam proses penerimaan suap. Terus sekarang dia jadikan tersangka. Ini bahan hukumnya apa atau alat buktinya apa? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Setio, beliau kan mewakili institusi KPK, mewakili 5 pimpinan KPK yang lain. Artinya bukan berdiri sendiri di Pak Setio ya sebagai ketua KPK. Saya pikir bahwa kronologis yang disampaikan itu adalah bentuk transparansi yang bukti-buktinya dan sebagainya sebenarnya sudah disampaikan ketika ekspos. Misalnya ketika ada perbuatan A, maka di ekspos tersebut ya akan diuji perbuatan-perbuatan tersebut. Kita tahu misalnya ekspos itu dihadiri oleh 5 orang pimpinan KPK dan semuanya sepakat bulat. Jadi bukan hanya keinginan Pak Setio sebagai ketua KPK, tapi 4 yang lain pun setuju. Kemudian juga bahwa di situ hadir penyelidik, penyidik, penuntut, tasannya dan juga yang deputi penindakan. Kemarin dari paparan ketua Pak Setio itu secara konstruktif beliau menjelaskan bahwa ada ditemukannya alat bukti yang menunjukkan bahwa uang yang diberikan oleh saudara Harun Masiku kepada Pak Wahyu pada saat penyuapan KPU itu sebagian ada yang telah dibuktikan oleh teman-teman penyidik yang sekarang berjalan, Satgas Penyidikan, itu ada bagian-bagiannya itu yang memang berasal dari uangnya Pak Hasto. Nah, tapi nanti ini kan harus diuji ya Mbak ya. Jadi sudah ada bukti itu yang kemarin disampaikan. Ini yang disampaikan oleh Pak Setio. Jadi ini juga harus diuji. Ini alat-alat bukti tersebut yang sudah ditemukan lalu kemudian dilaporkan di dalam Labangdik pada tanggal 18 Desember. Kemudian dia dilaksanakanlah gelar perkaranya tanggal 20 Desember,
yang beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu ya, gelar perkara, lalu dinyatakan cukup 2 alat bukti, 23 Desember keluar sprindik, lalu 24 Desember SPDP. Jadi ini baru, memang hitungannya baru hari ini, baru kemarin, ini tanggal 25. Jadi ini juga saya pikir wajar-wajar saja publik bertanya dan mempertanyakan secara objektif bagaimana sih, apa yang menjadi alat buktinya. Hasto ini konteksnya apa? Apakah dia konteks politiknya itu atau konteks dia adalah hubungannya dengan KPU menyuap? Saya jujur aja sampai hari ini teman-teman penyidik belum mengungkapkan secara ringkas tentang dia itu buktinya apa kalau untuk menetapkan dia sebagai tersangka itu apa gitu. Apakah larinya Harun Masihu atau tadi disinggung-singgung terkait dengan penghalangan penyidikan? Saya kira sampai hari ini saya belum memperoleh informasi yang valid. Ya mudah-mudahan nanti melalui diskusi ini kita bisa memperoleh informasi yang valid. Sayangnya, Prof. Muzakir, sayangnya alat bukti ini tidak bisa dibuka di publik yang seperti ini. Misalnya kita lakukan seminar gitu. Nah, saya tuh secara ini kan masuknya dalam rahasia penyidikan. Kalau kita beberkan misalnya contoh ada sadapan atau ada alat bukti elektronik, misalnya ada message, ada WA, ada SMS, ada telepon terkait dengan transaksi uang, dan ada sebagian uang misalnya, saya asumsikan misalnya apa yang ketua sampaikan itu Pak Setio benar, itu tidak boleh dibuka selain di muka pengadilan sampai dengan gelar perkara, sampai dengan P19, P21, lalu masuk dalam berkas perkara, lalu masuk di dalam persidangan, lalu dibuka oleh hakim, terbuka untuk umum, lalu kita bisa tonton, seluruh Indonesia bisa melihat dan menyaksikan bukti-bukti apa saja yang dimiliki KPK. Penting itu menurut saya supaya kami juga tidak terombang-ambing politik atau bukan begitu. Teori saya mengatakan hukum steril dari politik gitu. Tapi kalau tiba-tiba saya menemukan kasus sekarang itu ada politik, ya saya akan tegaskan kembali memang itu tidak boleh. Ada metodologi yang bisa kita gunakan. Jadi sebelum nanti semua alat bukti yang sudah disampaikan oleh Pak Setio tersebut bisa kita lihat di muka persidangan Tipikor, PN Tipikor, kita juga bisa mengujinya di pra-peradilan. Jadi sebelum nanti kemudian PN Tipikor menggelar semua bukti-buktinya dan terbuka untuk umum, kita bisa membukanya di pra-peradilan. Jadi di PN Jakarta Selatan bisa kita ajukan pra-peradilan terkait dengan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka ini, dan kita bisa lihat alat buktinya di situ. Tujuan awal dari proses ini kan adalah mencari dan menangkap Harun Masiku setelah bulan depan itu 5 tahun dia menjadi buronan. Ya, ini memang sangat menarik ya, ketika misalnya seharusnya kan step by step ya, berdasarkan bukti yang ada kan saat itu fokusnya adalah menangkap Harun Masiku, baru kemudian diketahui siapa kemudian di atasnya. Dan kalau sekarang kan ketika KPK kemudian merasa mempunyai alat bukti yang cukup, ya kemudian akhirnya menetapkan Pak Hasto bukan hanya dalam kasus suap tetapi juga merintangi penyidikan, ini menurut saya sangat menarik. Ya, ketika kemudian Pak Hasto ini sudah menjadi tersangka, saya pikir seharusnya Harun Masiku ya keluarlah dari persembunyiannya, seperti itu Mas. Karena buat apa lagi dia bersembunyi dan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya.